Dar, dar. Jadi selamat malam kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi saya di sini akan membahas refleksi untuk soal aplikasi. Kita masuk ke soal pertama. Pak Dengklek sedang merancang kebun bunga di rumahnya. Dia ingin membuat sebuah jalan setapak berbentuk segitiga di tengah kebunnya. Jalan setapak ini memiliki tiga sudut pada koordinat P 4,6, Q 8,6, dan R 6,10. Untuk memberikan efek visual yang menarik, Pak Dengklek ingin menambahkan sebuah kolam kecil yang memantulkan bayangan jalan setapak tersebut. Jika salah satu sisi kolam mengikuti garis Y sama dengan 6, sumbu horizontal pada titik Q dan P. Tentukan koordinat bayangan dari titik telah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 6. Ketika suatu titik direfleksikan terhadap Y sama dengan K, koordinat bayangannya dapat ditentukan dengan formula berikut, yaitu X, 2K dikurang Y. Setelah mengetahui formula tersebut, maka kita dapat mengerjakan soal-soal berikut. Titik P yaitu 4,6 merupakan titik yang sejajar terletak tepat pada garis Y sama dengan 6, maka bayangannya tetap di P aksen yaitu 4,6. Begitu juga dengan titik Q 8,6 karena Q juga terletak pada garis Y sama dengan 6, sehingga bayangannya tetap di Q aksen sama dengan 8,6. Kemudian untuk titik R menggunakan rumus yang sudah diberikan tadi, yaitu untuk memperoleh Y aksen kita menggunakan formula Y aksen sama dengan 2K dikurang Y aksen. Kita substitusi nilai K yaitu 6, sehingga diperoleh 12 dikurang 10 yaitu 2. Sehingga diperoleh koordinat bayangan dari titik R adalah R aksen 6,2. Sehingga diperoleh koordinat bayangan dari setelah refleksi terhadap garis Y sama dengan 6, yakni P aksen sama dengan 4,6, Q aksen sama dengan 8,6, R aksen sama dengan 6,2. Kita lanjut ke soal aplikasi nomor 2. Pak Dengklek merancang denah sebuah taman berbentuk persegi panjang. Denah taman 3, D 8,3, C 8,7, dan D 2,7. Pak Dengklek ingin membuat bayangan denah taman ini pada bagian lain dari kota yang berada di kuadran ketiga. Untuk mencapainya, pertama denah direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian hasilnya direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Tentukan koordinat bayangan dari titik-titik A, B, C, dan D setelah 2 kali refleksi ini. Untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu bahwa refleksi terhadap sumbu Y akan membuat nilai dari Y aksen menjadi negatif, sehingga diperoleh A aksen sama dengan 2, min 3, B aksen sama dengan 8, min 3, C aksen sama dengan 8, min 7, D aksen sama dengan 2, min 7. Untuk langkah kedua, kita melakukan refleksi terhadap sumbu Y. Berlawanan dengan refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y akan membuat nilai dari X aksen menjadi negatif. Sehingga dapat kita peroleh nilai dari A aksen yaitu min 2, min 3, B aksen sama dengan min 8, min 3, C aksen sama dengan min 8, min 7, dan D aksen sama dengan min 2, min 7. Itulah jawaban dari soal nomor 2 ini. Kita masuk ke soal nomor 3. Pak Dengklek sedang merancang ruang tamu yang modern dengan memasang cermin sama dengan 36. Pak Dengklek ingin memasang cermin identik di sisi lain ruangan yang simetris terhadap cermin pertama. Tentukan persamaan lingkaran yang merupakan bayangan dari cermin tersebut setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, kita perlu berdasarkan persamaan umum lingkaran dengan pusat di H, K, dan jari-jari R. Aksen dengan formula X min H kuadrat dijumlahkan dengan Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Berdasarkan formula yang sudah diberikan, kita dapat memperoleh nilai dari titik pusat adalah 5 dan 5, min 7. Kemudian refleksikanlah titik pusat tersebut dengan sumbu X. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, apabila
sebuah titik direfleksikan terhadap sumbu X, maka nilai dari Y aksennya akan menjadi negatif. Sehingga menghasilkan titik pusat dari 5,7. Substitusi 5H sama dengan 5, K sama dengan 7 ke dalam persamaan umum lingkaran tersebut, sehingga diperoleh X min 5 kuadrat ditambah dengan Y kurang 7 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekian pembahasan mengenai soal aplikasi untuk refleksi. Terima kasih.